Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Thumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Anak-anakku sekalian, mari kita mulai belajar malam kita dengan bacaan Al-Fatihah. Ya Allah, ya nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, amin ya rabbal alamin. Maju yang kosong, bangku depan diisi ya. Kebetulan saya menggantikan beliau Yai Alvinson Haji yang hari ini ada tugas ngaji di daerah Abar-Abir. Materinya beliau apa kira-kira? Nuratun Nasihin. Sudah sampai mana? Bab apa? Beda-beda satu. Coba dibaca babnya saja. Al-Babul Khamis, apa itu? Fi fadilati dzikri. Ya, saya enggak textbook ya, karena saya enggak bawa buku. Ada bukunya? Coba satu sini. Al-Majlisus Sabi wal Arba'un fi fadilati qiraatil Qur'an. Iya. Fi fadilati dzikri atau fadilatul qiraatil Qur'an. Halaman berapa? 153. Ini yang sudah ya, fi fadilatil dzikri. Sampun. Ya. Sekarang Al-Majlisus Sadis wal Arba'un fi bayani khiyanati amanatillah. Saya terjemahkan Indonesia saja ya. Al-Majlisus Sadis wal Arba'un, bahasan yang ke 46. Fi bayani khiyanati amanatillah, di dalam menerangkan bab khianat tentang amanah. Ya, khianat dalam amanah itu termasuk salah satu sifatnya orang munafik ya. Wa idza tumina khanu. Salah satu sifat orang munafik yaitu jika dipercaya khianat. Ini termasuk yang dibahas dalam bab 46 fi khiyanati amanatillah. Suratul Ahzab, di dalam Suratul Ahzab diterangkan bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal
Sesungguhnya kami Allah memberikan amanat kepada langit dan bumi, wal jibal dan gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha, mereka tidak mampu untuk menanggung amanat itu. Wa asfaqna minha, kemudian sekali lagi diberikan amanat itu kepada mereka. Wa hamalahal insan, dan bangsa manusianya yang mengambil amanat tersebut. Nah, ini salah satu keutamaan basyariyah manusia, mampu mengambil amanah. Yang mana langit tidak sanggup, bumi pun tidak sanggup, gunung pun tidak sanggup untuk memangku amanat dari Allah itu, kecuali bangsa manusia, minal ins. Takrirul maw'id as-sabiq bita'dhimi ta'ah, dari penentuan peringatan Allah tersebut dengan dasar apa? Ta'dhimut ta'ah, karena ketaatan kepada Allah. Karena bangsa manusia ini saking taatnya kepada Allah sudah tidak memandang berat atau ringan, maka langsung saja amanat sanggup manusia menanggung mengemban amanat tersebut. Wasammaha amanatun min haitsu innaha wajibatul ada, dan dinamakan amanat itu sesuatu yang wajib, harus dilaksanakan oleh bangsa manusia. Wal ma'na annaha li'adhami sa'niha bihaitsu law aradta 'ala hadhil ajramil idham. Artinya itu karena kedudukan amanat itu yang paling tinggi, bukan masalah berat dan ringannya manusia sanggup mengemban amanat itu. Apa amanat nanti? Wa kanat dzatu suhurin wa idrakin li abaina ayyahmilnaha wa asfaqnaha minha, bahwa amanat itu mempunyai sifat yang besar, mempunyai kedudukan yang tinggi untuk diabaikan. Ya, amanat itu tinggi, bahasa Al-Quran. Karena orang itu kalau sudah tidak amanat berarti ikhwanus sayatin, yang termasuk golongan setan. Wa hamalal insan ma'adhufin biniyatihi wa ruha'i quwatihi, dan bangsa manusia mengambil amanat itu ya, dengan segala kelemahannya, dengan segala kekurangannya, karena berdasarkan taat saja kepada Allah. Sudah nggak pakai mikir kanan kiri ya. Kalau itu sudah amanat, jalan itu amanat, karena besarnya amanat itu sendiri. Jadi kalau kita mendapatkan amanat apapun itu amanat sudah membawa Anda kepada surga. Amanat itu sendiri berat ya. Maka golongannya orang-orang yang tidak amanah adalah golongan orang-orang munafik. Ini jadi manusia mengambil posisi amanat itu dengan segala kekurangannya, dengan segala kerendahannya, bukan karena kesombongannya bahwa dia mampu,
Tapi karena amanat itu sendiri adalah wajib. Jadi sama, kita ini gantungan antara muamalah ma Allah dan muamalah ma'an nas. Allah memberikan amanat kepada kita. Langit tidak sanggup, gunung tidak sanggup, bumi pun tidak sanggup, bangsa-bangsa jin juga tidak sanggup, tapi bangsa manusia sanggup. Itu tidak menunjukkan ketakaburannya, bahwa saya mampu, bahwa saya punya kekuatan, ya. Saya lebih mulia dari jin, saya lebih mulia dari bumi, saya lebih mulia dari langit. Bukan karena itu. Bangsa manusia mengambil amanat itu dengan resiko apa? Segala kekurangannya. Karena yang dilihat itu adalah amanat Allah. Ya, penilaian amanatnya itu sendiri. Jadi bukan karena ketakaburan. Muamalahnya ma'anas bagaimana? Ya sama, kita juga mendapatkan amanat. Tentu amanat dari orang yang di atas kita, dari guru kita, dari kiai kita, dari orang tua kita. Sebagaimana anak-anakku sekalian sekarang mendapat amanat untuk menuntut ilmu, itu amanat. Ya. Coba rasakan nanti Anda kalau jadi orang tua, menyekolahkan anaknya, membiayai anaknya, memikirkan biayanya, memikirkan makannya, memikirkan segalanya kehidupannya, sampai punya cucu pun orang tua masih punya kewajiban. Itu karena apa? Amanat. Lah amanat itu harus kita jaga. Kita jaga amanat atau terima amanat itu bukan karena kesombongan kita, bukan karena kita mampu, tapi kita menghormati amanat itu sendiri. Maka dilanjutkan dengan innahu kana zaluman jahula. Dan manusia dianggap jahil, goblok. Amanat besar itu, amanat berat sekali itu. Kepercayaan yang berat sekali kok diambil lain, diejek oleh bangsa-bangsa lain. Jadi makhluk-makhluk lain itu podo ngerasani bangsa menungso. Goblok inti itu, dikasih beban sedemikian berat kok mau diambil. Lah itu sampai diejek-ejek dengan bangsa lain. Lah inilah namanya amanat. Maka salah satu amanat kita sebagai santri, penuntut thalibul ilmi, ya, itu harus apa? Harus selalu belajar, bahwa setiap kehidupan itu harus belajar. Setiap gerak adik-adik ini harus belajar. Anak-anakku sekalian mulai bangun sampai tidur lagi itu adalah thalabul ilmi. Ya. Maka ada pepatah itu, innas sababa wal faragha wal jiddata mafsadatun lil mar'i ayyamaf sadah. Pernah dengar itu? Coba ditulis. Innas sababa, ya, ditulis di buku, ya, jangan di bukunya, jangan di kitabnya. Innas sababa wal faragha wal jiddata mafsadatun lil mar'i ayya mafsadatin. Tak ulangi lagi, nggih. Innas sababa wal faragha wal jiddata mafsadatun lil mar'i ayya mafsadatin. Artinya apa? Bisa nulis, sakit tulisannya kalau bisa diimlakan. Innas sababa, sesungguhnya waktu muda. Ini kalau nggak salah lagunya Roma ada ya, gitu ya. Innas sababa, setemene waktu muda, wal faragha, dan kekosongan,
wal jiddah itu kemampuan benda, ya, kekayaan. Mafsadatun lil mar'i ayya mafsadatin, perusak bagi seseorang dari segala kerusakan. Ya, ini kaitannya dengan usia muda. Teori ini usia muda, tidak berlaku bagi usia tua. Kenapa enggak berlaku? Nanti coba dipikirkan. Inna syababa wal faragha, masa muda dan dengan segala kekosongannya, wal jiddah, jiddah itu kekayaan, itu penghancur, perusak bagi generasimu muda. Kalau generasi umuran kita, umuran anak-anakku sekalian, itu jangan sampai ada waktu yang kosong. Karena waktu yang kosong di usia muda itu ngerusak pikiran. Ya. Apalagi di zaman sekarang, zaman digital, zaman serba medsos dan sebagainya. Maka anak-anakku sekalian harus pintar-pintar membuat jadwal kegiatan, apalagi di lingkungan pesantren, ya. Harus ada jadwal harian, harus ada jadwal mingguan, jadwal bulanan. Dalam rangka apa? Jangan sampai kosong. Kalau kosong, setan yang masuk. Ya napa nggih? Nggih pikirane ora karu-karuan. Ya. Melihat kambing saja sudah interpretasinya itu sudah macam-macam. Melihat ayam itu sudah macam-macam pikirannya. Karena apa? Karena kosong. Dan bangsa apapun yang gaib-gaib itu kalau anak-anakku sekalian kosong itu paling gampang masuk. Ya, sing gampang ngelamun biasanya gampang masuk, gampang kesurupan. Kalau kesurupan bangsa jin ditambahin yayi pun waras. Tapi kalau kesurupan pemikiran-pemikiran yang merusak, wah susah itu obatnya. Ada lagi yang merusak di masa muda, apa itu? Al-jiddah. Ya. Wong sek cilik sek enom tapi cekelan duit jutaan, bahkan ratusan juta. Ya. Bahkan juga mungkin ada yang miliaran. Ada ya. Terutama orang tua kita terkadang menganggap, terutama yang kerja di luar negeri, ya, yang penghasilannya banyak, selalu menganggap bahwa kalau kita memberikan uang kepada anaknya itu berlebih-lebihan, itu akan menyenangkan. Nah ini nanti calon-calon ibu, calon-calon bapak, jangan sampai gitu. Jadi seakan-akan itu, ini adalah surga bagi anak saya. Padahal itu adalah sesuatu yang sangat-sangat merusak. Karena belum waktunya. Karena Anda yang akan dipimpin oleh harta benda itu, bukan memimpin harta benda itu. Ya. Apalagi sekarang godaannya banyak. Ya. Coba adik yang peci putih itu, mana yang peci putih kok tolak-tolak. Anda misalnya hari ini pegang duit 10 juta, apa yang Anda lakukan? Mangan sak warege, ngopi sak gelegeane gitu. Pasti pikirannya beda dengan pikiran orang tua. Maka ini kaitan kasual
dengan kondisi umur. Maka pepatah tadi innas syababa bukan innas suyukh. Jadi kaitannya antara harta benda yang berlebihan itu ada harta benda yang ketika di kala muda itu yang berlebihan, yang betul-betul merusak. Ya, maka yang kayak kita yang masih santri, yang masih tholibul ilmi, itu yang paling penting adalah cukup, kepengen ke kantin cukup, kepengen makan cukup, nggak sampai berlebihan. Nah, mungkin enten sing sangune kata dibilang orang tua cukup mawon nggih. Misalnya jajane satu hari 5.000 ya cukup 5.000 saja. Enggak usah berlebihan. Karena itu akan secara enggak langsung mematikan otak kita untuk berpikir. Ya. Orang mondok itu pada dasarnya adalah apa? Belajar apa? Belajar hidup. Maka orang-orang yang mondok itu harus siap melarat. Kalau siap kaya itu semua orang siap. Tapi siap melarat itu jarang, hanya ada di lingkungan pesantren. Ya. Orang siap melarat itu kalau kaya pasti siap. Tapi orang siap kaya ketika melarat belum tentu siap. Ini mental. Ini yang merusak itu adalah dua hal tadi. Apa? Masa yang kosong, waktu yang kosong, dan juga uang yang berlebihan di waktu muda. Kalau orang tua megang duit banyak, mikirnya beda. Ya, ini nanti untuk pendidikan anak saya, ini untuk masa depan anak saya. Pola pikirnya sudah beda dengan ketika kita muda pegang duit banyak. Nah, ini kaitannya amanah tadi itu. Maka amanat dalam pepatah-pepatah Arab itu diibaratkan al-amanatu kanzun. Apa kanzun? Ditulis al-amanatu kanzun. Amanat itu ibarat mahkota. Jadi selalu dijaga. Kalau kita punya mahkota itu kan selalu kita jaga semampu kita, sekuat kita. Itu al-amanatu kanzun. Jadi amanat itu ibarat mahkota yang harus selalu kita jaga. Nah, kita sekarang ini lagi mendapat amanat dari orang tua kita untuk belajar, untuk mondok, untuk belajar hidup. Ya, kita orang tua itu sudah merasakan kita punya anak yang mondok dengan anak yang tidak mondok. Itu lebih mandiri anak yang mondok. Ya. Coba terkadang kita mungkin ngalami juga ya, orang tuanya sibuk ngantar jemput, sekolah di SMP misalnya, antar jemput, pagi berangkat orang tuanya, siang menjelang sore jemput lagi pulang. Coba orang tua juga habis waktunya di situ, kapan mikir kerjanya, padahal anaknya juga butuh biaya. Tapi kalau di pesantren, anak sudah mandiri, memang harus melarat di pesantren. Karena kita belajar untuk hidup ke depan. Ojo khawatir. Ya. Ojo khawatir. Jangan khawatir kalau kita melarat di pesantren terus nanti melarat juga di masyarakat. Kebarusan melarat di masyarakat sudah siap mental dan sebagainya. Itulah namanya dunia pesantren. Nah, kaitannya tadi dengan innas sababa wal faragha wal jiddah mafsadatun lil mar'i ayya mafsadatin.
Ada hadis lagi yang mengatakan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghdubun fihima katsirun minan nas. Jadi ada dua nikmat yang selalu menipu. Ya, ditulis ya. Hadis Rasul ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Dua nikmat yang menipu kebanyakan manusia adalah apa? As-sihhah wal faragh. Kan sudah belajar bahasa Arab, sudah nyampe mana bahasa Arabnya? As-sihhah itu apa? Kesehatan. Wal faragh tadi innas sababa wal faragh kekosongan. Ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Ibnu Abbas. Ya. Jadi dua nikmat ya, nikmat ini dua kenikmatan yang banyak menipu manusia itu adalah kesehatan dan kekosongan. Orang kosong kan enak toh, santai, nggak ada pekerjaan, tapi pada dasarnya itu nikmat kekosongan yang semacam itu banyak menipu kita. Saat kita sehat, nikmat toh sehat. Siapa yang bilang sehat tidak nikmat? Orang tahu nikmatnya sehat itu setelah sakit. Iya toh? Nah, ketika sehat tidak mau menjaga agar tidak sakit. Ketika sehat tidak mau ibadah, tidak mau qiyamul lail, tidak mau wirid, tidak mau zikir. Tapi ketika sudah tiba masa sakitnya baru ingat, oh iya kemarin saya tidak sholat malam, kemarin sholat lencing enggak wiridan. Lah itu akan menipu kita saat kita sehat dan saat kita kosong. Ya. Ini kalau sehat kosong pasti ya, pasti apa? Terlena kita dengan kesehatan itu. Koyok-koyok gak tahu sakit, koyok-koyok sehat itu selamanya, koyok-koyok faragh itu selamanya. Orang kosong itu tidak mungkin selamanya. Orang sehat juga tidak mungkin selamanya. Wong dokter juga bisa sakit. Orang yang kosong selamanya itu siapa? Orang gila, al-majnun. Terus kosong, pikirannya wis enak. Itu kosong selamanya. Maka jangan sampai setelah sakit baru ingat sehat, setelah sibuk baru ingat kosong. Ya, sama, Anda punya aktivitas, anak-anakku punya aktivitas, ketika sudah waktu kosong masih ntar, nanti waktunya menghafal besok aja, nanti tidur dulu aja. Waktunya nyuci juga begitu, nanti aja sampai seminggu sampai sebulan metu lere banyak. Kenapa nggih? Ya itu. Jadi segeralah beraktivitas, jangan sampai kosong. Karena orang-orang yang sukses semua itu terskedul, punya jadwal. Bahkan orang Jepang yang paling banyak sukses di dalam SDM, kalau SDM terbaik sekarang ini kan dari Jepang ya.
Jadi orang-orang itu berebut-rebutan tenaga kerja dari Jepang itu memang mahal, tapi SDM-nya mumpuni. Itu salah satunya adalah tidak pernah tidur siang. Ya, di Jepang itu tidak ada istilah tidur siang. Mereka selalu beraktivitas. Artinya etos kerjanya tinggi. Karena apa? Karena tidak pernah mau kosong itu. Nah, terkadang kita yang sudah tahu bahwa kosong atau kekosongan itu ngerusak, malah santai-santai saja. Gini ya, maka anak-anak bikin kegiatan jadwal. Ya, coba 1 jam Anda pertanggungjawabkan. Berpikir begitu. Saya harus mempertanggungjawabkan 1 menit, 2 menit, 3 menit, sampai 1 jam kepada orang tua saya. Ya, mereka kerja keras membiayai saya. Coba berpikir begitu saja, insya Allah membuat motivasi. Ya. Apa yang bisa saya berikan kelak kepada orang tua? Belum tentu saya bisa memberikan kelak kekayaan atau harta yang melimpah, atau juga ilmu yang banyak. Maka dari itu harus berpikir secara positif sejak mulai sekarang. Ini dalam rangka amanat tadi. Ya. Ada yang hafal hadisnya itu. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Ada yang hafal? Ciri bahasa Arabnya apa? Ayat. Gitu. Munafik, dia munafik. Ayatul munafiki salasun, ada yang bilang salah satun. 1. Wa idza haddasa kadzdzaba. Apa tadi? Wa idza haddasa kadzdzaba. Jika ngomong, salah satu ciri-cirinya adalah bohong. Banyak berbohongnya daripada kebenarannya. Wa idza haddasa kadzdzaba. Wa idza wa'ada akhlafa. Salah satu ciri orang munafik, ketika janji banyak diingkari. Ya. Ini maka ini jangan terlalu banyak janji. Wong nek terlalu banyak janji itu biasanya banyak mengingkari. Maka untuk menghindari dari sifat munafik itu jangan banyak janji. Syukur idza wa'ada utia. Syukur-syukur kalau janji bisa menepati. Yang ketiga adalah wa idza tumina khona. Yang ketiga itu ketika dipercaya khianat. Ini kaitannya dengan suratul Ahzab itu. Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Jadi kalau mau terjemahannya harus paham dulu, baru bisa bayan atau keterangannya. Inna aradnal amanat. Ini kaitannya semua itu adalah dengan amanat. Ya, hidup itu amanah. Ya, hidup itu adalah amanat. Insya Allah kalau mulai sekarang kita belajar beramanah. Ya, dipercaya siapapun amanah. Dikasih tugas guru amanah. Dikasih tugas Pak Yai juga amanah.
dikasih tugas pengurusnya juga amanah. Itu belajar namanya, belajar untuk menjaga mahkota kita. Orang itu kalau sudah sekali dicela, wong iku gak amanat, saumur-umur gak ngira dipercaya. Ada yang luar Jawa enggak ya? Ada. Bandung, yang mana Bandung? Bisa bahasa Jawa ya. Jadi orang itu kalau sekali dikasih amanat tugas terus nggak bisa menjalankan amanat itu selamanya, insya Allah bakal sulit untuk dipercaya. Ya. Begitupun kita sekarang lagi mendapat amanah kita dari orang tua. Mudah-mudahan bisa menjaga amanat tersebut sampai tuntas, sampai selesai. Kita selesaikan sekolah kita di pesantren, betul-betul pulang memberikan kebahagiaan kepada orang tua. Jadi mindset orang tua sekarang sudah beda, melihat anaknya itu kalau sukses adalah ukuran material. Ya, padahal kita di pesantren ini tidak diajari untuk banyak mikirkan material. Tapi banyak santri yang sukses di bidang material. Karena apa? Karena amanah itu. Jadi Anda jadi DPR amanah, jadi DPRD amanah, jadi Pak Lurah amanah, jadi Ketua Kamar amanah. Fa insya Allah amanah terus itu akan meningkat. Nah, itu. Karena kita ini bangsa manusia, ya. Bangsa manusia sebagaimana diterangkan tadi, ketika menerima amanat tidak melihat dirinya mampu atau tidak, tapi karena amanat itu sebuah anugerah dari Allah langsung diterima. Sedangkan makhluk-makhluk yang lain abai, tidak mau menerima amanat. Kita ini bangsa manusia, maka kalau dikasih amanat apapun dijalankan. Ya, jangan banyak pikir panjang. Mampu pasti mampu. Ya, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban berlebih-lebih kepada bangsa manusia. Ya. Sesuai dengan usahanya. Sebagaimana amanat tadi yang diterima oleh manusia, karena Allah sudah tahu manusia mampu. Ya, amanat tadi apa kira-kira? Ada yang tahu amanat itu apa? Amanat yang diamanatkan Allah dalam surat Ahzab tadi itu apa? Khalifatun fil ardi, sebagai manusia khalifah di muka bumi untuk menegakkan agama Islam. Itu amanah itu. Jadi amanah itu sudah muncul mulai Nabi Adam, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lain, Nabi Daud yang terakhir, Nabi Muhammad. Itu amanatuddin itu. Itu kan sing sanggup. Ya. Oh, malaikat aja enggak sanggup. Jin juga enggak sanggup. Karena berat amanat agama itu. Ya. Untuk menjalankan amanat itu di muka bumi hanya manusia yang mampu mengembannya. Ya, itu anak-anakku sekalian ya, diingat. Sekali lagi memori kepada kita, amanat orang tua kepada kita itu sangat-sangat harus kita jaga. Ibarat kita menjaga mahkota, ya. Mahkota itu harus selalu dijaga. Mahkota itu selalu di atas kepala. Kalau di bawah kepala sudah bukan mahkota, apa? Mah desa. Kalau mahkota di atas, kalau di bawah mah desa. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti ada pertemuan yang lain, ya. Kita fokus nanti di Dzurratun Nasihin
Ihdinas siratal mustaqim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.